Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film misteri berjudul American Stars 2024. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Wilson, di mana ia berangkat dari Inggris dan menuju ke Amerika Selatan untuk pergi ke Kolombia. Setelah tiba, ia langsung mengendarai sebuah mobil yang telah siap dan menuju ke tempat antah berantah. Disinilah terkuak sudah bahwa ternyata Wilson adalah seorang pembunuh bayaran. Ia menargetkan seorang pria bernama Thomas. Setelah menghafal betul wajah dari targetnya kali ini, dengan santainya Wilson segera menuju ke rumah targetnya. Berjalan dan meninggalkan mobil cukup jauh, hingga pada akhirnya ia berhasil masuk ke dalam rumah. Tapi setelah ditelusuri, ternyata tak ada siapa-siapa di rumah itu. Targetnya yang bernama Thomas pun tidak ditemukan dan dianggap sedang liburan. Wilson tidak sendiri, ia memiliki partner juga bernama Ryan, yang mana Ryan sedang berada juga di Kolombia. Tapi Ryan tidak mengeksekusi melainkan hanya memantau dari kejauhan. Mengisi waktu, Wilson langsung mencari hotel yang ia taksiri. Check-in dan beristirahat di hotel pilihannya adalah ide terbaik untuk menunggu kepulangan targetnya. Menariknya, ternyata misi ini adalah misi terakhir dalam hidup Wilson. Ia tak akan pernah menjadi asasin lagi serta memutuskan untuk menghabiskan masa hidupnya seorang diri. Seorang diri karena ia tak pernah menikah serta tidak memiliki anak. Bebas dan tidak ada yang mengatur arah tujuan dari hidupnya. Alhasil, untuk hari pertama, Wilson tertarik mencari tempat minum. Ia pun ditawarkan sebuah bar bernama Mojo oleh seorang pria bertopi. Akhirnya, bar tersebut langsung dihampiri oleh Wilson. Ia pun memesan scotch serta tertarik dengan seorang bartender yang melayaninya. Di sini, Wilson tertarik juga dengan foto kapal yang ada di depan matanya. Setelah ditanya, kapal itu bernama American Star, dan sekarang kapal American Star berada di salah satu tepi laut Kolombia dalam kondisi terbengkalai. Sembari mendengarkan info lokasi kapal tersebut, Wilson pun menyeletuk jikalau ia cukup tertarik untuk melihat American Star. Kemudian Wilson pun menyudahi kunjungan di bar itu yang mana si bartender turut pulang sembari menyapa Wilson. Wilson yang berjalan seorang diri harus menghabiskan malam dengan rasa penuh hampa. Hanya untuk melakukan satu dosa besar, Wilson pun harus mengulangi hari esok dengan aktivitas yang sama. Sampai suatu saat, Wilson memutuskan untuk mencari lokasi American Star. Tapi di sini ada yang berbeda. Wilson tahu bahwa ada satu mobil yang sedang mengikutinya. Namun Wilson gak mau memperdulikan di mana setelah kecepatan diperlambat, mobil itu pun langsung menyalip. Seiring waktu berjalan, perjalanan Wilson pun akan berhenti di satu tempat. Lautan sudah terlihat yang mana di titik ini arah tujuan kembali dipastikan lagi. Namun baru saja mencari serta melihat sekitar, tiba-tiba saja Wilson dibuat fokus ke satu hal. Satu hal yang baru saja kita bahas, yaitu sebuah mobil yang sempat menyalip Wilson. Ternyata, pengemudi mobil itu sudah kenal dengan Wilson. Ia adalah pemuda bernama Ryan yang sekarang ini sedang menjalankan misi bersama Wilson. Ryan hanya bertugas sebagai informan saja sembari memantau. Tapi dikarenakan target yang mereka cari sedang tidak ada, jadinya Wilson bersama Ryan menghabiskan waktu berdua saja, seolah-olah mereka sedang berlibur. Tapi, Ryan terus mengingatkan Wilson agar tetap fokus ke dalam misi ini. Selepas bertemu Ryan, Wilson yang kembali ke kota pun disadari dengan kedatangan bartender bar Mojo yang bernama Gloria. Di mana Gloria berkata ia ingin ikut jika Wilson pergi mencari American Star. Sejak perkenalan itu, Wilson pun langsung bersiap. Gairah dan jiwa bujangnya semakin berapi-api sejak inisiatif dari Gloria sudah dimulai. Mereka pun mengobrol singkat dan selama kepergian bersama-sama ini, Wilson gak mau bersikap seperti bapak-bapak. Ia pun diceritakan juga oleh Gloria yang mana sekarang Gloria hanya tinggal sendirian saja. Kedua orang tuanya telah tiada dan kerjaan sebagai bartender bukanlah sebagai bartender tetap, melainkan sebagai pengganti. Mendengar kisah itu, Wilson salut dengan Gloria. Lalu mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ternyata tempat yang Wilson datangi sebelumnya adalah keliru, di mana sekarang ia sudah benar-benar melihat American Star. Kapal bekas perang yang terlihat terbengkalai di tepi laut. Tidak ada yang bisa memindahkan kapal itu dan sedari dulu hanya didiamkan saja. Namun tepat di depan mata mereka, saat itulah tiba-tiba saja kapal tersebut mulai semakin miring serta menyebabkan suara pergeseran seolah-olah mau rebah dan tenggelam. Menjelang sore, Wilson bersama Gloria pun mampir ke kafe yang tak jauh dari American Star.
Di sini mereka tidak mengobrol banyak. Wilson pun pergi sebentar ke toilet karena sekarang ia masih harus memastikan ketampanannya. Tapi ketika balik, tiba-tiba Gloria sudah bersama Ryan. Ryan yang sebenarnya kolega dari Wilson. Tapi di depan Gloria, mereka pura-pura baru saja kenal. Selesai menghabiskan hari bersama, pulanglah Wilson untuk mengantar Gloria. Namun anehnya, selama perjalanan ini tak ada mobil siapapun selain mobil Wilson. Semua bahkan terlihat gelap tanpa adanya pencahayaan jalan terkecuali cahaya bintang. Hingga pada akhirnya tibalah Gloria yang diantar ke rumahnya. Sembari turun, Gloria pun mengajak Wilson untuk datang lagi esok sore ke rumah ini. Atas ajakan itu, Wilson mendadak sudah tak sabar. Setelah bersiap di dalam kamar hotel, ia pun datang ke rumah Gloria sembari membawa bunga. Bunga khusus yang ia persiapkan bagi wanita incarannya. Wilson tak pernah menyangka ketika menjalani misinya sebagai assassin, ia bisa mendapatkan cinta yang pas. Gloria sendiri merespon dengan baik dan bahkan ia semakin menunjukkan rasa sayang kepada Wilson. Disitulah Wilson pun tahu bahwa Gloria memang wanita baik yang tak pernah berhenti mengisi waktu kosong dengan bekerja. Tapi setelah itu lagi-lagi Wilson diikuti oleh Ryan. Di sini Wilson pun sudah tidak tahan. Ia turun dari mobil yang mana saat itu juga Ryan memberi satu dokumen. Sembari memaki Wilson, terkuak sudah bahwa ternyata Gloria adalah anak dari target mereka. Gloria bukan tidak bekerja, melainkan ia sedang bersembunyi dan menyamar dari para elit. Bahkan tempat tinggal yang dihampiri Wilson sebelumnya adalah rumah sewaan. Itu berarti Gloria telah berbohong bahwa sebenarnya kedua orang tuanya tidak benar-benar meninggal. Tapi Wilson gak mau berperilaku mencurigakan. Yang padahal ketika date berikutnya, Wilson pun diajak ke rumah Gloria yang asli. Rumah dari targetnya Wilson yang di awal film sempat dimasuki Wilson sendiri. Jelas sudah, tak ada alasan lain bagi Wilson untuk mengelak dari apa yang ditemukan Ryan. Nyesek bagi Wilson untuk mengetahui fakta ini. Tak cukup di situ, saat itu pun ia iseng mengambil kamera milik Gloria, di mana ternyata Ryan lah yang justru dekat dengan Gloria. Kepahitan ini membuat Wilson bergegas pergi untuk meninggalkan Gloria. Dari situ Gloria pun bingung, kenapa tiba-tiba Wilson pergi. Namun Wilson hanya mengelak bahwa ia trauma dengan laut karena ada temannya yang pernah tenggelam. Tapi di mobil Wilson gak mau lagi menutupi semuanya. Ia pun membongkar siapa itu sebenarnya Gloria. Dokumen dari Ryan telah ditunjukkan yang sontak saja Gloria ngamuk besar. Mereka mengalami cekcok di dalam mobil serta dipenuhi rasa saling kecewa. Gloria kecewa karena telah percaya penuh kepada Wilson, sedangkan Wilson kecewa karena terlanjur sayang kepada Gloria. Tak mau berlarut-larut sedih dengan apa yang sudah terjadi, Wilson pun harus tetap bekerja secara profesional. Ia sekali lagi memastikan bahwa targetnya adalah ayah kandung dari Gloria, yang kali ini bisa dipastikan Wilson tak akan pandang bulu. Seketika, scene pun beralih ke rumah si target. Di balik kehampaan terlihat ada satu mobil yang datang, sedangkan di kamar hotel Wilson sendiri sudah check out karena hari eksekusi telah tiba. Disinilah terlihat bahwa ayah dan ibunya Gloria telah pulang. Yang tanpa disadari sama sekali oleh mereka, dari ruangan lain tiba-tiba Wilson muncul dan langsung mencabut nyawa mereka. Dengan santainya, Wilson turut menunggu kehadiran Gloria. Gloria yang datang bersama kerabatnya dengan motor. Dan saat itu juga Gloria pun dibuat syok dengan mayat kedua orang tuanya. Ditambah, Ryan tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Sekalinya datang, Ryan pun langsung melakukan satu tindakan yang sama, yaitu membiarkan Gloria syok lebih dulu dengan apa yang terjadi. Barulah setelah itu, Gloria pun langsung ditembak. Dan apa yang terjadi justru membuat Wilson hanya bisa menonton saja. Bahkan Ryan turut mengincar kerabatnya Gloria yang baru sadar dengan peristiwa itu. Di sisi lain, ketika Ryan sibuk mengejar, Wilson sangat-sangat menyesali apa yang telah ia lakukan. Gloria tak seharusnya kenal dengan Wilson, maka semua ini tak akan terjadi. Namun kenyataannya Ryan telah membabi buta di luar sana dan turut menembak kerabatnya Gloria. Atas apa yang dilihat Wilson kali ini, ia merasa Ryan sudah berlebihan. Ketika Ryan berniat mengubur Gloria, tiba-tiba saja Wilson datang. Datang sembari menodongkan pistol ke arah Ryan yang saat itu sedang panik. Dan sejak scene tersebut, kita dialihkan kepada Wilson yang akan menuju ke American Star. Di balik mobil yang ia bawa, Wilson tidak pergi seorang diri, melainkan ia turut membawa Ryan. Ryan yang saat itu telah ia tembak dan sekarang berada di posisi sekarat. Dan terlihat, selama perjalanan Ryan pun meneteskan air mata. Ini jelas sebuah keanehan. Sosok Ryan sendiri sebenarnya sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa berada di mana saja. Dari segi pengalaman pun ia seharusnya tidak akan menggurui Wilson yang jauh lebih senior. Tapi di ending inilah apa yang sebenarnya terjadi akan terkuak.
Ia membawa jasad Ryan bersamanya untuk mati bersama. Namun di sini, tiba-tiba saja keberadaan mereka berdua mulai tak terlihat. Yang bahkan tak cukup sampai di situ, American Star yang sebelumnya kita lihat turut menghilang dalam sekejap. Seketika scene ditutup dengan menunjukkan badan kapal yang telah berada di dasar laut. Di sini, gue berani jamin kalian pasti bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, sebenarnya udah banyak pertanyaan serupa ketika gue mengulik teori dari film ini. Tapi ada satu penjelasan yang menurut gue paling masuk akal. Singkatnya begini guys, Ryan adalah Wilson ketika muda, dan Gloria adalah wanita yang ditaksiri Wilson ketika muda. Di mana Wilson adalah karakter yang dibuat untuk mengulas kisah Ryan ketika menjalani misi yang ternyata harus menjadi misi terakhirnya. Di film ini, kita sebenarnya diajak menonton pengalaman orang yang sebenarnya sedang menonton masa lalunya sendiri. Lebih tepatnya, Wilson adalah karakter yang dibuat jikalau Ryan seolah-olah masih hidup sampai sekarang. Tapi faktanya, Ryan sudah tewas ketika ia masih muda. Maka tak heran Wilson tertarik dengan Gloria yang notabene umurnya sangat jauh. Padahal dari banyak wanita, Wilson bisa saja naksir dengan wanita yang seumuran dengannya. Dan adegan ketika Wilson melihat kamera Gloria berisi foto Ryan, itu sebenarnya Wilson bukan cemburu, tapi Wilson menyayangkan aja bahwa waktu itu ia sudah sebegitu dekat dengan Gloria. Yang ujungnya, Wilson baru dapat info dari atasan jikalau Gloria ada hubungannya dengan target yang ingin ia eksekusi. Lalu ketika Gloria ditembak, itu memang benar-benar ditembak oleh Ryan di masa lalu. Tidak ada Wilson di sana. Yang tak lama setelah membabi buta dan menembak kerabatnya Gloria, Ryan langsung menyesal. Di momen penguburan Gloria, ia pun terbesit untuk mengakhiri hidupnya. Karena cinta yang berhasil ia temukan harus hilang dan lenyap hanya karena satu misi. Bisa dipastikan, tidak ada yang namanya Wilson menembak Ryan, karena nyatanya hanya ada Ryan seorang. Di mana akhirnya setelah mengubur Gloria, Ryan menutup misinya dengan mengakhiri hidup. Alhasil adegan di mana Wilson membawa Ryan yang telah ditembak dan menangis di dalam mobil, itu sebenarnya perumpamaan bahwa Ryan sangat menyesal telah menembak Gloria. Lalu setelah itu, scene di mana Wilson menggendong Ryan itu hanya perumpamaan saja. Perumpamaan bahwa Ryan telah meninggal dunia, namun masih meninggalkan penyesalan terbesar yang sebenarnya tidak bisa ia terima. Itulah mengapa di akhir film Ryan dan Wilson langsung menghilang, begitu juga dengan kapal American Star yang tidak ada lagi. Karena memang momen tersebut terjadi ketika bangkai kapal American Star masih terlihat. Hal itu pun menandakan ada perbedaan waktu yang cukup jauh. Dan peristiwa yang terjadi sepanjang film terbagi menjadi dua, yaitu waktu lampau ketika Ryan masih muda, dan waktu terkini yaitu Ryan yang sebenarnya telah tewas sejak lama. Maka tak heran guys, di awal film kita melihat mobilnya Wilson dikejar oleh mobilnya Ryan, yang membawa mobil itu lebih ngebut daripada Wilson. Karena pada masa mudanya, Ryan sangat-sangat semangat untuk menjalani misinya, berbeda dengan Wilson yang diibaratkan sudah tua dan sudah ingin pensiun gitu guys. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari alur American Star. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.